Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Salat dan salamnya senantiasa tentu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kedamaian, menyampaikan kalimat-kalimat yang lembut, ya, serta memperbaiki akhlak manusia sehingga dapat kita rasakan saat ini bagaimana umat muslim sebagian besar yaitu diajarkan bagaimana tata krama yang baik, kemudian menjaga akhlak yang baik di hadapan orang tua, sesama maupun yang lebih muda. Ya, baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Namun sebelum itu teman-teman silakan dibuka bukunya, ya, buku paketnya di halaman yang selanjutnya, yaitu di halaman ke 79. Ya, kita masih mencakupi bab kelima, ya, yang mana membahas seputar wahyu kedua. Sebelumnya kakak sudah sampaikan bagaimana turunnya wahyu yang pertama. Ya, saat itu tentu hal yang menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mulai diangkat menjadi Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat kejadian tersebut Nabi Muhammad merasa takut, menggigil, bahkan berkeringat sekujur tubuhnya, sehingga istrinya yaitu Khadijah yang senantiasa mendampingi Nabi Muhammad akhirnya membantu menyelimuti. Ya, kemudian bertanya kepada saudaranya yaitu Waraqah bin Naufal atau pamannya Khadijah. Dan setelah itu akhirnya Waraqah ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad memang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini sebagaimana yang telah dituliskan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di wahyu yang kedua ini, setelah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal, ya, Nabi Muhammad SAW tentu berharap kembali untuk mendapatkan perintah yang selanjutnya, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau beruzlah kembali ke Gua Hiro yang berada di Jabal Nur, ya, yang mana tentu beliau berharap dapat diberikan wahyu kembali, lanjutan dari wahyu yang sebelumnya. Namun ketika itu tidak ada wahyu yang turun, ya, sehingga hal kekosongan ini, tidak datangnya wahyu ini, maka di dalam sejarah Islam disebut dengan Fahratul Wahyi, yaitu masa berselangnya wahyu. Ya. Namun tiba-tiba ketika Nabi Muhammad SAW suatu ketika di perjalanan, Nabi Muhammad SAW beliau berjalan di suatu tempat, tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat besar, yang keras di awan, di langit. Kemudian dia berkata bahwasanya, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Tentu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar suara gemuruh di langit, kemudian mengatakan hal demikian, maka Nabi Muhammad seketika takut, menggigil, kemudian tentu beliau segera untuk kembali ke rumah. Ya, sehingga setelah itu Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah meminta agar diselimuti oleh Khadijah kembali. Ya, akhirnya Khadijah atau istri Rasulullah akhirnya menutupi beliau dengan selimut. Dan ketika diselimuti itulah datanglah wahyu yang kedua. Ya, datanglah wahyu kedua yang mana Rasulullah ketika berada di selimut itu mendengar suara wahyu atau wahyu yang kedua, yang mana ucapannya yaitu, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu bersihkanlah dan perbuatan dosa, tinggalkanlah dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ya, wahyu ini adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan ayat ini pula lah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyeru atau menyampaikan agama Islam kepada orang-orang atau masyarakat bangsa Arab ketika itu, agar mereka mengarah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disinilah dimulainya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan atau menyampaikan risalahnya, yaitu agama Islam kepada masyarakat Arab. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi di sini kemudian ini surah Al-Mudaththir, yaitu wahyu yang kedua. Kakak bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dari Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi ayat ini merupakan wahyu yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun yang kedua yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya, dapat dipahami ya. Yang satu Al-Alaq, yang pertama kali Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan yang kedua wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Seperti itu. Ya, adapun selanjutnya yaitu bagaimana cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak langkah-langkah yang dilakukan. Ya, bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad. Ya, terkadang bisa dari mimpi yang benar. Ketika Nabi Muhammad SAW tertidur, kemudian mimpi, dan itu merupakan salah satu wahyu yang diberikan oleh Allah. Kemudian wahyu dibisikkan oleh malaikat, ya, melalui hati beliau yang bersih, karena hati beliau telah dibersihkan dan dicuci, ya, sehingga terjauh dari dosa-dosa maupun iri dengki, itu tidak ada, ya, sehingga beliau bersih. Ya, kemudian yang ketiga malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam seorang sujud laki-laki. Terkadang beliau menyerupai laki-laki, berwujud sebagaimana kita manusia, ya, lalu berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang datang dengan suara yang gemuruh lonceng, ya, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq. Nah, kemudian terkadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud aslinya, insyaallah, ya, dan menyampaikan apa yang harus disampaikan kepadanya. Kemudian terkadang wahyu yang langsung disampaikan oleh Allah, jadi Allah yang langsung memberikan wahyu, seperti halnya nanti kita belajar tentang perintah Allah untuk melaksanakan sholat, dan itu merupakan wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Ya, adapun yang terakhir yaitu firman Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa, terjadi pula kepada Nabi Muhammad. Jadi tanpa perantara siapapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sekilas wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada beberapa langkah atau cara wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umatnya tentu merasa harus bersyukur, harus bangga, harus yakin bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu agama Islam adalah agama yang benar, yang harus kita tegakkan dan harus kita terus upayakan. Kita lakukan hal-hal yang diwajibkan, sholat, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan yang wajib kita laksanakan. Bahkan kalau bisa kita tambah dengan hal-hal yang sunnah. Apa itu sunnah? Hal-hal yang baiknya, ya, yang mendapatkan pahala bila dikerjakan. Seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.